Pemerintah dan DPR diam-diam menyepakati revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk dibawa ke rapat paripurna terdekat guna disahkan menjadi undang-undang. Revisi di dalamnya mengatur ulang masa jabatan Hakim Konstitusi itu dinilai kental dengan kepentingan politis. Revisi ditengarai untuk mengontrol komposisi hakim agar sesuai dengan kepentingan politik pemerintah dan DPR. Persetujuan membawa RUU MK ke paripurna diambil dalam rapat yang digelar tertutup antara Komisi 3 DPR dan pemerintah yang diwakili Menko Polhukam Hadi Cahyanto di Kompleks Parlemen Jakarta Senin 13 Mei 2024. Tak hanya rapat yang digelar tertutup, rapat juga digelar di luar masa persidangan DPR yang sesungguhnya baru akan dimulai hari ini, Selasa 14 Mei. Dari Komisi 3 DPR terlihat perwakilan dari 8 fraksi di DPR, hanya perwakilan fraksi PDI Perjuangan yang tidak hadir. Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Golkar, Adis Kadir, hanya menyampaikan bahwa RUU MK akan dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. Adis menyampaikan ada 3 poin revisi dalam RUU MK, yakni Pasal 23A, Pasal 27A, dan Pasal 87. Pasal 23A dan Pasal 87 mengatur ulang masa jabatan Hakim Konstitusi, sedangkan Pasal 27A terkait komposisi Majelis Kehormatan MK. Berdasarkan draft revisi Undang-Undang MK yang diperoleh Kompas, khusus Pasal 87 mengatur nasib Hakim Konstitusi saat ini. Utamanya 5 hakim yang sudah menjabat lebih dari 5 tahun. Mereka hanya dapat melanjutkan jabatan setelah mendapat persetujuan dari lembaga pengusul. Para hakim yang dimaksud adalah Saldi Isra yang sudah menjabat 7 tahun 1 bulan, Eni Nurbaningsih yang telah menjabat 5 tahun 8 bulan, Suhartoyo yang sudah menjabat 9 tahun 4 bulan, Arif Hidayat yang sudah menjabat 11 tahun 1 bulan, dan Anwar Usman yang sudah menjabat 13 tahun 1 bulan. Kelak setelah revisi Undang-Undang MK disahkan, Saldi dan Eni harus memperoleh persetujuan dari lembaga pengusul, yakni pemerintah, untuk melanjutkan jabatannya. Sementara Arif Hidayat dari DPR, sedangkan Suhartoyo dan Anwar dari Mahkamah Agung. Secara terpisah, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto mengaku prihatin jika ada pembahasan RUU MK lagi. Menurutnya saat ini bukan masa yang tepat untuk membahas keanggotaan Hakim MK. Salah satu alasannya saat ini adalah masa setelah putusan MK mengenai sengketa hasil Pilpres 2024. Putusan itu sendiri menolak permohonan 2 pasangan Capres-Cawapres yang menggugat hasil Pilpres 2024. Namun dalam putusan, 3 hakim MK menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat, yakni Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, dan Saldi Isra. Untuk diketahui, mantan Hakim MK Aswanto diganti secara mendadak oleh DPR dengan Guntur Hamzah pada akhir September 2022. Berkaca dari situasi tersebut, menurut Aan, seharusnya pada masa transisi seperti saat ini, status quo dipertahankan. Apalagi ada agenda legislasi yang harus dibahas. Seharusnya menunggu waktu hingga terjadi pergantian tampuk kekuasaan pada Oktober mendatang.